Halo teman-teman, balik lagi dalam podcast Visip UI dari Batang Palembang, Listen, Talk, and Learn. Nah, program podcast ini merupakan program bincang-bincang bersama tokoh inspirasi. Wah, hari ini saya sedikit nervous karena hari ini saya kedatangan orang nomor 1 di UI dari Batang Palembang, pimpinan tercantik, ya, perempuan cerdas inspiratif. Iya. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Putri Citrahati, saya dosen prodi ilmu komunikasi. Baik. Mendayung sampan ke Kalidoni, sampan didayung oleh Cik Ahmad. Alangkah cindonian tamu kita hari ini, siapa lagi kalau bukan Bu Nyayu yang terhormat. Baik, sudah hadir bersama kita Rektor UI Batang Palembang, Profesor Dr. Hajah Nyayu Khadijah MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, saya panggilnya apa nih Ibu? Ibu Profesor, Ibu Rektor, atau Ibu Nyayu? Boleh terserah mau yang mana. Terserah, baik. Baik, terima kasih Bu Rektor sudah menyempatkan diri hadir di tengah kesibukannya di podcast Visip UI dari Kota Palembang dengan tema bincang kita hari ini, kepemimpinan perempuan di era milenial. Nah, baik. Sebelum kita berbincang, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari beliau, ya. Kalau dilihat dari nama sudah tahu gitu ya, pasti berasal dari Palembang gitu ya, Pak, ya. Ini merupakan gelar kebangsawanan Palembang Darussalam. Nah, perempuan cerdas inspiratif ini kelahiran 25 Oktober 1970. Koreksi. Wah, 25 Agustus 1970. Wah, masih sangat muda ya Bu ya. Kabarnya udah punya cucu ya Bu ya? Sudah, alhamdulillah. Baru satu, baik. Iya. Kemudian riwayat pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Qur'aniyah 6 Palembang, kemudian SMP YPBI 14 Palembang, SPGN Palembang, S1-nya di rumah kita sendiri. Iya. Dulu waktu itu masih IAIN ya Bu ya. Betul. Iya. Di IAIN Raden Patah Palembang, kemudian S2-nya di UGM ya Bu ya. Betul. UGM Yogyakarta, prodi Psikologi Pendidikan. Iya. Dan gelar doktor diraih di Universitas Negeri Jakarta, prodi Teknologi Pendidikan. Iya. Dan meraih guru besarnya pada tahun 2017 ya Bu. 2015, dan waktu itu salah satu profesor perempuan pertama di lingkungan UI dari Palembang, luar biasa. Dan untuk penghargaan yang sudah beliau raih selama menjabat menjadi rektor banyak sekali teman-teman ya. Di antaranya menerima penghargaan dengan kategori Best Academic Leader pada tahun 2022 dari Indonesia Award Magazine. Dan baru-baru ini Prof. Nyayu juga diundang sebagai speaker di Thunderbird School of Global Management ya, Arizona State University USA. Wah, luar biasa, taraf internasional ini. Oke. Kemudian kalau kita melihat kegiatan ilmiah yang Ibu Rektor lakukan juga sangat konsisten di dunia pendidikan ya Bu ya. Waktu sebelum menjabat juga pernah berperan aktif ya Bu ya dalam proses penerjemahan Al-Quran berbahasa Palembang. Oke. Dan di bawah kepemimpinan beliau juga alhamdulillah prodi 18 ya Bu, nambah satu lagi ya 17 baru prodi jurnalistik 19 prodi di lingkungan UI dari Kota Palembang sudah terakreditasi unggul. Wah, luar biasa sekali. Kita doakan bersama juga semoga pada tahun 2024 UI dari Kota Palembang juga mendapatkan akreditasi unggul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya berbincang dengan Bu Rektor, kami informasikan juga pada teman-teman mahasiswa ya, baik pegawai atau dosen ya, yang ingin bertanya langsung sama Bu Rektor atau seputar UIN, bisa bertanya langsung untuk meninggalkan chat di kolom komentar live Instagram kita. Kita juga live Instagram di @visip_UIN_RF Palembang. Nah, untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize dari tim laboratorium Visip UIN dari Kota Palembang. Jadi nanti di sela-sela akan kita bacakan pertanyaan dari para pemirsa yang ada di live Instagram Ibu. Baik, kalau ngomongin Bu Rektor tentunya saya sangat kagum sendiri, ini sangat luar biasa.
Kalau kita ngomongin dunia pendidikan ini Bu ya, Iya. tentunya nggak akan habis. Apalagi yang ditanya ini seorang perempuan gitu ya. Kata Nabi kan al-ummu madrasatul ula gitu ya Bu ya. Ibu tuh adalah guru pertama gitu ya, guru pertama. Nah, yang jadi penasaran gitu dari teman-teman juga, ini nanya nih, apa sih Bu yang membuat Ibu tuh tertarik ke dunia pendidikan gitu, sampai terjun ke dunia pendidikan dan sekarang itu sampai bisa menjadi rektor. Monggo Ibu bercerita. Iya, terima kasih Mbak Putri. Waduh, luar biasa nih pertanyaannya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pertama, kalau tadi ditanya apa sih yang latar belakangnya, sehingga saya memilih pendidikan sebagai bidang karir saya dan juga pengabdian saya sebagai manusia ya. Ada dua yang berperan Mbak Putri. Jadi yang pertama itu peran guru saya. Jadi alhamdulillah saya punya guru yang inspiratif. Yang pertama guru ketika saya di MI, itu saya masih ingat namanya Bu Muina. Ibu itu begitu inspiratif bagi saya. Jadi beliau itu mencerminkan sosok guru yang sangat baik, sangat lembut, sangat penyayang kepada murid-muridnya. Sehingga saya bilang tadi, saya kepingin jadi guru itu melihat sosok beliau. Kemudian saya ketika SMP juga ketemu guru yang lebih inspiratif. Pada saat saya SD, saya paling tidak suka belajar matematika. Dan biasanya saya kira banyak juga anak-anak yang nggak suka matematika karena gurunya juga serem-serem gitu ya. Tapi ketika di SMP saya ketemu guru ini Pak Harun namanya. Masya Allah, masih Ya, ya Bu ya. masih ingat saya. Itu luar biasa. Dari saya yang tidak suka matematika, dia bisa berubah. Saya menjadi suka dengan matematika. Nah ini Paham ya Bu? dua guru ini menginspirasi saya sehingga saya kepingin jadi guru. Itu dari satu sisi ya. Jadi peran guru saya kira itu sangat penting, dan juga saya melihat sekarang peran guru di masyarakat bagi anak-anak juga penting sebagai inspirasi bagi anak-anak. Kemudian yang kedua yang berperan membuat saya memilih pendidikan sebagai dunia pengabdian saya itu adalah peran media. Saat itu televisi mungkin tidak seperti sekarang ya. Isinya itu hanya TVRI. Benar, dulu ya Bu. Iya. Jadi pada saat saya masih di MI, ya tayangan yang saya tonton ya tayangan TVRI. Dan saat itu ada sebuah film yang menginspirasi saya. Saya nggak ingat judulnya, tetapi saya ingat film itu menggambarkan tentang sosok seorang guru perempuan yang cantik dan baik hati. Masya Allah. Dia ditempatkan mengabdi di sebuah desa terpencil, gajinya kecil, dan kadang-kadang ya tidak setiap bulan dia terima gajinya, terlambat, tapi dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia disayangi oleh anak-anak didik. Benar. Dan dia sama karena dia juga sayang pada anak didiknya. Dari dua peran tadi saya melihat ada peran guru saya, kemudian peran media massa yang mempertontonkan pada saya sosok yang mulia itu adalah sosok seorang guru. Itulah yang menjadi dasar kenapa ketika saya tamat SMP saya memilih sekolah pendidikan guru. Kemudian ketika tamat SPG maunya itu mau langsung jadi guru ya. Tapi karena takdir bicara lain, saya tamat SPG nggak ada penerimaan guru. Sehingga saya harus kuliah nih. Kuliahnya saya pilih lah Guru. tarbiyah. Iya. Iya. Karena memang masih tetap ingin menjadi guru. Masya Allah. Dan alhamdulillah ternyata ditakdirkan Allah tamat S1 bukan menjadi guru tapi menjadi dosen, bahkan menjadi guru besar mahasiswanya ya Bu. Iya, jadi ya alhamdulillah saya selalu bersyukur dalam hidup ini. Mungkin karena ya ada yang mengatakan itu nggak logis lah, masa cuma pengen jadi guru SD di daerah terpencil. Tapi itu cita-cita saya. Mungkin karena latar belakang saya dari keluarga yang orang tua saya bukan orang yang mampu. Ayah saya wafat saya usia 9 tahun. Dari 11 bersaudara itu 11 bersaudara. saya putri yang ke-9. Wah. Jadi karena itu saya berpikir lah ini orang tua saya juga pendidikannya rendah. Ayah saya nggak tamat SMP, ibu saya nggak tamat SD, ya. Jadi belum ada wawasan mau jauh ke depan. Jadi guru saja udah cukup. Tapi ternyata ya ke depan ya Allah bukakan jalan. Baik, inspiratif sekali kisahnya, dimulai dari sosok guru yang inspiratif dan
Bu Rektor menjelma juga menjadi sosok perempuan yang inspiratif ya. Oke, kemudian Bu, ini Ibu Rektor yang pertama ya Bu ya, perempuan di UIN Raden Patah Palembang gitu ya. Nah tentunya banyak sekali dinamika yang dilalui Bu ya, suka dukanya, rasanya banyak kan duka atau sukanya nih Bu? Saya merasa banyak sukanya. Banyak sukanya, alhamdulillah gitu ya Bu ya. Nah, kadang pernah di demo ya Bu ya, di demo mahasiswa, ngurusin dosen, ngurusin pegawai. Bukan hanya di demo Mbak, di demo. Dibawa ke ombudsman, dibawa ke DPR, dilaporkan ke gubernur. Luar biasa dinamikanya. Nah tentunya ada kiat-kiat yang Ibu lakukan sehingga Ibu tuh bisa tetap konsisten gitu loh menjalani rutinitas dan tetap pada niat awalnya gitu ya Bu ya, pengen menginspirasi gitu. Boleh Bu? Iya. Jadi kalau ditanya bagaimana menghadapi dinamika itu Mbak Putri, satu kuncinya positive thinking. Saya dalam menghadapi semua persoalan itu positif. Jadi selalu berpikir positif, bukan hanya kepada Allah, kita selalu harus berpikir positif bahwa ketika Allah menakdirkan saya, misalnya sebelumnya nggak jadi siapa-siapa, kemudian tiba-tiba menjadi rektor, saya selalu positif, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk saya. Kemudian dengan sesama manusia juga, ya kan kalau bicara rektor ini, kalau setiap hari saya melayani tamu, kalau mau dipersentase dari 100% orang yang ketemu saya itu lebih banyak yang bawa masalah yang bawa solusi. Ya, benar-benar. Pasti yang paling banyak bawa masalah. Karena itu saya selalu positif thinking. Ketika ada persoalan atau ada masalah itu, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Jadi nggak pernah, jadi Allah selalu memudahkan urusan kita dan insya Allah selalu ada solusi. Jadi menghadapi orang yang positif itu saya selalu mengapresiasi dan saya selalu mensyukuri. Saya punya tim yang hebat-hebat, ini punya SDM yang luar biasa. Realnya Bu ya. Iya. Juga luar biasa. Kemudian saya kalau menghadapi persoalan itu selalu enjoy dan happy. Jadi saya nggak pernah mengeluh, saya nggak pernah menganggap kalau ada persoalan itu lalu merasa berat, lalu menyerah. Tapi saya melihatnya dari sisi yang positif lagi, karena positif tinggi tadi. Oh ini mungkin pasti ada solusi lah. Setiap masalah itu pasti ada solusi. Nggak mungkin nggak ada solusi. Dan alhamdulillah sejauh ini ada aja semuanya. Berarti memang berimbas ya Bu ya, dari pikiran yang positif, insya Allah dalam penyelesaiannya juga dapat hal yang positifnya Bu ya. Baik. Selama ini kan Bu, tentu banyak indikasi-indikasi yang meragukan kepemimpinan perempuan gitu ya. Ada beberapa pihak gitu ya yang mungkin menganggap, maaf ngomong, misalnya menganggap remeh lah kepemimpinan perempuan. Gimana cara Ibu menyikapi stigma seperti itu Bu? Ya itu hal yang biasa. Jadi memang di masyarakat kita ini kan masyarakat yang menerapkan sistem patriarki ya. Jadi menempatkan laki-laki itu dalam posisi yang di atas perempuan ya. Jadi kalau saya menyikapinya, jadi tidak mesti kita marah, tidak mesti kita tidak suka. Tapi itu memang realitas masih banyak orang yang memandang perempuan itu sebagai subordinat gitu ya. Bagaimana menyikapnya tentu kita harus tunjukkan dong ya, bahwa perempuan itu bisa, bahwa perempuan punya potensi, jawab dengan prestasi ya Bu. Nah ya itu, jadi ketika orang mengatakan apa bisa sih menjadi rektor perempuan gitu ya, kenyataannya sekarang bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden juga pernah perempuan gitu kan. Jadi menurut saya yang paling penting kita menunjukkan potensi kita, kemampuan kita. Karena itu saya agak kurang suka kalau misalnya posisi perempuan itu diberikan karena kuota. Iya. Tapi lebih bagus kalau dia dipilih karena kompetensinya atau karena kemampuannya. Ya. Oke. Nah, kalau ngomongin gender nih Bu ya, kalau di Indonesia ini kan ada pengaruh kesamaan gender gitu ya Bu ya. Nah khususnya tuh di sektor pendidikan belakangan ini. Tapi kalau kita melihat ya Bu, zaman sekarang tuh maksudnya perempuan dan laki-laki itu sudah seimbang gitu ya. Laki-laki bisa S2, perempuan juga bisa. Laki-laki bisa jadi dosen, perempuan juga bisa gitu ya Bu ya. Tapi kenapa masalah ini masih tetap digembor-gemborkan gitu Bu, gagasan ini, pengaruh kesamaan gender ini. Nah, gimana sih kok selalu didorong gitu? Gimana sih Bu kalau Ibu menanggapi gitu?
Kalau saya melihat begini Mbak Putri, jadi sepertinya memang walaupun pengaruh utama gender sudah didorong terus-menerus, memang masih banyak orang yang belum memiliki pemahaman yang benar tentang gender. Banyak orang menyamakan gender dengan jenis kelamin. Iya. Ya. Kalau jenis kelamin itu nggak bisa diubah. Siap. Kalau laki-laki ya mesti laki-laki, perempuan ya mesti perempuan, dan hanya itu dua jenis kelamin, nggak ada jenis kelamin yang lain. Tapi kalau gender ini berkaitan dengan peran yang dibentuk oleh kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Yaitu kalau kita bicara gender ini tokohnya kan Margaret Mead, ya, yang meneliti di Papua, karena dia dari kultur Amerika. Di sana ya Amerika juga patriarki, jadi menempatkan ya selalu yang namanya laki-laki itu lebih hebat, lebih bertanggung jawab, lebih tegas, tidak cengeng. Sebaliknya perempuan ya sisi-sisi yang interior gitu ya. Ya, tapi ketika dia meneliti di Papua Nugini, Papua atau Papua Nugini saya lupa ya, tetapi kondisi yang dia temui berbeda. Justru di situ yang lebih hebat itu perempuannya, begitu. Nah, artinya gender ini bukan di bawah sejak lahir, bukan sesuatu yang dibentuk, tetapi dibentuk oleh kondisi sosial kemasyarakatan. Di masyarakat secara umum kita lihat misalnya perlakuan orang tua terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, itu berbeda loh. Kalau anak laki-laki jatuh, pas sayangnya ngomong bangun, kamu kan laki-laki, harus kuat dong. Tapi ketika anak perempuan yang jatuh gimana perlakuan? Kau sayang pada yang sakit gitu kan, selalu digendong ya. Yang laki-laki kalau nangis gimana? Itu dibentuk oleh masyarakat. Nah ini masih banyak masyarakat kita yang belum paham itu. Jadi kadang-kadang ya lucu. Saya dengan suami alhamdulillah kan karena saya peran ganda, suami juga banyak bantu di rumah. Kadang dia cuci piring, ngurus anak, ya kadang-kadang masak, tapi lebih membantu jadi banyak membantu. Nah masyarakat sekitar melihat itu kan sesuatu yang janggal. Itu karena pemahaman mereka tentang gender yang nggak pas. Apalagi kalau kita bicara kesetaraan gender. Tapi alhamdulillah selama ini ya kita berjalan. Yang penting saya tetap menghargai suami sebagai suami ketika di rumah gitu kan, meskipun di luar saya harus. Iya, jadi harus bisa menempatkan ya Bu ya, kalau di luar ya saya ini, kalau di rumah ya tetap istri, seperti itu Bu ya. Oke. Nah di sini kan masih banyak banget Bu ya fenomena atau kasus-kasus ketidaksetaraan gender yang banyak terjadi gitu ya Bu ya. Nah bahkan misalnya Bu nih, UIN Raden Fatah sendiri gitu loh, mengusulkan gitu loh, ada mengusulkan biar menjadi tempat gitu dalam sektor untuk gendernya. Jadi gimana Bu? Misalnya di Sumatera Selatan nih, UIN Raden Fatah berperan gitu loh untuk pokoknya penyamarataan gender, UIN dinobatkan gitu menjadi wadahnya gitu. Kalau tanggapan Ibu sendiri gimana tuh Bu? Sebenarnya ya kalau kita bicara UIN sebagai institusi pendidikan tinggi dan berkarakter Islam ya, dan tentu saja kita pahami Islam itu mengajarkan tentang kesetaraan gender juga. Jadi di dalam banyak ayat dituliskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan hanya ketakwaan. Artinya Islam sudah menempatkan posisi setara antara perempuan dan laki-laki. Yang berbeda itu kan laki-laki nggak bisa hamil, nggak bisa melahirkan, lebih kodratnya ya Bu ya. Tapi kalau soal yang lain kan bisa, laki-laki bisa. Jadi terkait dengan bagaimana kita mungkin lebih menghidupkan atau memberikan pemahaman yang benar tentang kesetaraan gender ya di masyarakat, saya kira cukup potensial kalau UIN berupaya membentuk semacam lembaga atau apa gitu ya. Saya kira sangat bagus dan itu bisa meningkatkan peran UIN. Kan UIN sendiri kan sebagai perguruan tinggi yang mengemban 3 tridharma ya, pendidikan, pengabdian dan penelitian. Saya kira salah satu bentuk pengabdiannya bisa potensial ya Bu ya. Sangat bagus. Oke. Nah, kalau misalnya dari menganalisis sektor dari pendidikan itu pengaruh utama masih lagi ke gender ini Bu ya. Tadi kan sebenarnya yang didorong membuat stigma ini tetap jalan itu karena memang pemahaman masyarakat yang rendah gitu ya Bu ya. Kadang masyarakat tidak bisa memahami perannya, masih menganggap
gender itu ya udah laki-laki dan perempuan. Iya. Padahal yang membentuknya itu kan dari masyarakat itu perannya seperti itu Bu ya. Iya. Nah, kalau dari fenomena kasus-kasus ketidaksetaraan gender ini kan masih banyak terjadi Bu. Nah, bahkan kekerasan terhadap perempuan juga banyak muncul hal-hal yang viral sekarang itu banyak perempuan gitu. Jadi bagaimana pendapat Ibu yang tadi yang sudah mengusulkan UIN Raden Fata bisa menjadi penggagas pembentukan lembaga perlindungan terhadap perempuan gitu ya. Nah tadi kan potensial gitu ya Bu ya. Mungkin langkah konkret ya Bu, bisa diceritain dulu Bu, misalnya mau gimana gitu loh membawa dari kasus dari hal-hal yang viral dari ketidaksetaraan gender ini. Ya. Sebenarnya kita punya satu lembaga namanya PSGA ya, Pusat Studi Gender dan Anak. Ya. Jadi saya kira, dan alhamdulillah ini insya Allah tahun depan PSGA akan membentuk namanya Sekolah Gender. Jadi saya kira itu sebagai langkah awal. Pertama tentu tadi memberikan pemahaman yang benar, terutama kepada para perempuan. Ya, supaya jangan lagi inferior. Benar. Bahwa sebenarnya perempuan itu yang pertama harus mengenali dirinya dulu, ya, mengenali dirinya, potensinya. Kalau kita kenal diri kita, potensi kita, maka kita bisa punya kemampuan untuk mengembangkan, gitu kan. Yakinlah bahwa semua manusia itu kan ditakdirkan Allah dengan segenap potensi. Memang kita tidak bisa mengatakan tidak punya kelemahan. Benar. Pasti semua orang juga punya kelemahan. Sama seperti saya juga mengelola lembaga ini. Misalnya wakil rektor, dekan, dan seterusnya sampai ke bawah ke Menyadari ya Bu ya. Ya, kalau kita ya menuntut terlalu tinggi kepada mereka di luar kemampuan mereka nggak bisa juga. Jadi saya pasti ini dia punya kelemahan di sini, tapi saya akan melihat dia punya kelebihan di bidang yang lain. Begitupun perempuan, semuanya pasti mungkin dia lemah di sini, tapi di hal yang lain dia punya potensi. Nah itu saja yang dikembangkan. Insya Allah dia akan bisa maju. Ya, jadi akan digagas insya Allah sekolah gender ya Bu ya. Oke, itu di bawah naungan LP2M ya Bu ya, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke. Yang akan digagas oleh Bu Raden Fata, coming soon gitu ya Bu ya. Amin. Baik, oke, ini mungkin pertanyaan sedikit pribadi gitu ya Bu ya. Ibu sebagai rektor gitu ya tentunya punya kesibukan yang luar biasa. Nah, pengen tahu dari segi pribadinya nih, gimana sih Bu cara Ibu gitu loh menyesuaikan diri, kiat-kiat bagaimana bisa misalnya berperan di keluarga, berperan sebagai rektor. Nah itu bisa berjalan dengan nyaman gitu gimana Bu? Mungkin manajemen waktunya gimana tuh Bu? Ya, sebenarnya ini persoalannya ya betul manajemen waktu ya. Kalau bicara waktu, saya sehari dari pagi sampai sore di kantor. Tetapi bukan berarti saya tidak bisa memberikan perhatian pada anak-anak saya, ya suami. Jadi yang penting itu quality time. Jadi saya nggak pernah bawa pekerjaan rumah, dan pekerjaan kantor ke rumah gitu ya Bu. Ya, tapi kadang kalau ada pekerjaan di kantor yang harus saya selesaikan sampai maghrib sampai malam, saya selesaikan dulu sebelum saya pulang. Karena begitu pulang saya nggak bawa urusan kantor, jadi nggak pernah saya bawa ke rumah. Jadi fokus. Kadang hal-hal sepele misalnya saya menemani anak saya mengerjakan PR, itu saya lakukan. Saya tanya ada PR nggak? Ada mah, ayo kita kerjakan bersama. Kadang-kadang juga hari libur ya kita jalan-jalan, saya tanya mau kemana hari ini, mau jalan sini ya udah saya temani. Ya. Jadi quality time itu saya lebih pentingkan. Bahkan saya juga ketika anak saya mendapatkan juara suruh ngambil piala, saya datang sendiri. Ketika saya bisa ya pasti saya, kecuali kalau saya betul-betul nggak bisa dan ada urusan yang lain. Jadi memang harus bisa membagi waktu nih teman-teman. Saya juga followers Ibu di Instagram, jadi melihat Ibu juga masih menemani anaknya ya Bu ya, mengambil piala gitu ya. Dan memang kalau untuk zaman sekarang tuh lebih mudah ya Bu ya, mobilenya gitu dihubungin lewat media atau dikonfirmasi dari telepon, tidak perlu datang langsung. Intinya bisa manajemen waktu. Jadi grogi nih saya bawa cara rektor. Baik.
Oke Bu, rasanya tadi kalau udah yang apa itu, yang berat-berat ya Bu ya, Iya. agenda tentang kepemimpinan gitu. Nah, berkaca dari pengalaman suka dan duka yang Ibu ceritakan tadi gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena memang kesibukan Ibu luar biasa gitu ya. Iya. Apa Bu pesan yang bisa disampaikan untuk perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya ini mahasiswi-mahasiswi ini ya, terutama di kalangan-kalangan, pokoknya perempuan lah Bu, mau dosen, mau semuanya gitu ya. Apa Bu misalnya pesan yang ingin disampaikan, motivasi buat para perempuan di Indonesia? Silakan Bu. Ya, seperti tadi sudah saya singgung, kita pertama menyadari bahwa kita semua terlahir dengan potensi masing-masing. Allah itu membekali kita dengan potensi. Tapi potensi itu tidak muncul dengan sendirinya. Kita harus banyak belajar supaya potensi itu berkembang. Jadi belajarlah terus dan berkarya, kembangkan potensi kita seoptimal mungkin. Jangan kita menyerah pada kenyataan, ya, karena menyerah pada kenyataan itu enggak menyelesaikan masalah. Ada pesan Kartini yang mau saya sampaikan. Masya Allah, silakan Ya. Jadi pesan Kartini, gadis yang sudah dicerdaskan dan sudah pengalamannya sudah diperluas, dia tidak akan bisa hidup di dunia nenek moyangnya. Artinya apa? Ketika perempuan-perempuan ini sudah semakin belajar, semakin banyak belajar, pendidikannya semakin tinggi dan pengalamannya sudah luas, insya Allah dia akan berpikiran maju dan terus berkembang. Luar biasa sekali. Jadi adik-adik mahasiswa, para penonton perempuan gitu ya, intinya jangan minder ya Bu ya. Iya. Kita punya kesempatan yang sama. Iya. Dan kalaupun gagal, coba lagi. Jangan Iya. menyerah begitu ya Bu Iya, ya. betul. Jangan menyerah karena memang Tuhan memberikan kita potensi yang sama gitu. Betul. Tinggal kita bagaimana menggalinya. Nah, jadi luar biasa sekali obrolan kita sama Ibu Rektor ya. Memang pas sekali kalau dinobatkan sebagai perempuan cerdas inspiratif. Dari kisahnya, dimulai dari guru yang inspiratif sehingga menginspirasi beliau menjadi wanita berinspiratif. Kemudian beliau juga selalu berpositif thinking kalau misalnya menghadapi masalah gitu ya. Jadi dengan positif thinking, insya Allah solusi yang didapatkan juga yang positif ya Bu ya. Dan apa kalau mahasiswa yang punya potensi itu harus digali lagi gitu ya. Jadi biar bisa setara gitu ya Bu ya. Tadi seperti di awal kita ngomong nih, kita informasikan juga bagi para mahasiswa atau semua warga UI yang ingin bertanya kepada Bu Rektor langsung bisa meninggalkan di kolom chat komentar. Nah ini sudah ada 3 penanya ini. Baik, yang pertama ada dari Eko Bagus. Nah, saya sebagai laki-laki Bu sangat paham bahasa perempuan harus dapat berkembang dan melakukan banyak hal. Tapi sedihnya saya masih mendapatkan banyak dari perempuan yang justru menerima mentah-mentah stigma bahwa perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi gitu ya, membatasi diri untuk belajar. Nah, gimana Bu tanggapannya? Ya, itu sebenarnya proses belajar yang dia lalui ya. Sebenarnya tinggal diberikan pemahaman yang betul ya lewat proses, tidak mesti dalam bentuk pendidikan formal, tapi lewat komunikasi dia dilibatkan dalam forum-forum. Ya, nanti kan ada mulai terbuka wawasannya bahwa perempuan itu punya potensi. Memang kita tidak bisa menyamakan semua harus potensi sama. Semua menjadi rektor nggak bisa. Siap. Semua menjadi guru nggak bisa. Tapi ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, dan sebagainya. Dan yakinlah bahwa semua perempuan itu bisa berkembang di bidang apapun, di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Ya, jadi tugas Bapak sebagai laki-laki terhadap anak perempuannya, terhadap istrinya, berikan pemahaman yang betul. Ini yang seringkali kan justru orang-orang terdekat dari perempuan itu. Benar. Jadi dia tidak bisa berkembang Ibu. Oke, jadi harus dimulai mengedukasinya dari keluarga dan orang-orang terdekat terlebih dahulu agar kepercayaan diri perempuan itu muncul. Nah, kalau sudah tidak pede itu susah ya Bu ya. Baik.
lanjut ini dari Aldi 6212. Assalamualaikum Ibu. Izin bertanya kepada Ibu Rektor, bagaimana cara menjaga psikis agar tidak rusak dengan banyaknya masalah dan tuntutan pekerjaan? Waduh, kayaknya curcol ini. Kayaknya pas banget nih karena Ibu dari psikologi pendidikan gue. Coba Jadi itu tadi kuncinya positive thinking. Oke. Ya. Jadi selalu berpikir positif kepada siapapun dan terutama kepada Allah. Jadi ketika kita ditempa dengan cobaan, kalau kita positif thinking kan kita melihat dari sisi yang positif. Ya Allah, ketika kau berikan cobaan ini, aku pasti yakin ada kebaikan ya, karena Bu, ya? engkau yakin bahwa aku sanggup menjalani cobaan ini. Dan insya Allah setelah kita melalui cobaan kita akan ditinggikan derajat kita kan. Begitu pun dengan sesama manusia. Saya katakan tadi saya punya ada wakil rektor, dekan dan sebagainya yang mereka punya potensi meskipun juga mereka punya kelemahan. Nah, saya melihat dari sisi positif. Saya melihat mereka semua punya potensi, mereka semua punya kekuatan dan situlah yang akan kita gunakan bagaimana caranya bisa mengembangkan lembaga ini menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau ditanya gimana caranya untuk banyak menghadapi masalah, mulai aja dengan positive thinking ya. Tapi jangan dihindarin ya Bu ya. Jangan, nggak bisa dihindari. Iya, Dan yang paling penting menyelesaikan masalah. kita suasana hati kita harus selalu happy, enjoy and happy. Ada masalah dinikmati, Dinikmati, dan selalu happy. Luar biasa. Iya, dan senyum selalu tersenyum. Oke, itu nih penting. mahasiswa yang suka galau-galau ikutin trik Ibu Rektor nih. Gak usah galau ya, pokoknya happy, positive thinking. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu dari Reni Cantika. Ibu, saya mau bertanya, boleh nggak Bu? Gimana ya Bu buat saya sebagai perempuan lebih percaya diri lagi untuk melakukan berbagai hal? Karena lingkungan sekitar terkadang buat saya terdistrik karena banyak yang bilang perempuan itu punya batas waktu gitu Bu. Gimana Bu? Iya. Saya paham maksudnya. Jadi sebenarnya memang realitas dimanapun ya masih banyak masyarakat yang masih menempatkan posisi perempuan itu di posisi di bawah ya. Itu tadi yang saya katakan. Kita harus mengubah itu dengan cara apa? Tunjuk kemampuan, tunjuk potensi bahwa kita bisa, kita mampu. Jadi tidak perlu mendebat, tidak perlu mendebat karena kalau perdebatan itu akan ada akhirnya. Yang paling penting kita buktikan saja. Ketika orang mengatakan nggak bisa begini, kita buktikan kita bisa. Ya, tapi jangan memaksakan diri kalau itu bukan bidang kita. Ya kan? Harus tahu. Ya, jadi mengenal potensi sendiri, lalu memaksimalkan pengembangan potensi kita itu yang paling penting. Dan kita tunjukkan ke orang lain kita bisa. Oke, jadi Mbak Reni, jadi gimana buat meningkatkan kepercayaan diri? Jadi harus mengetahui soft skill kita terlebih dahulu, gitu ya Bu ya. Apa ada lagi? Oh ada lagi. Kayaknya laris manis deh Bu. Oke. Dari Satria Andora Meda. Ibu, bagaimana cara wanita menghadapi sistem patriarki yang masih sering terjadi di masa modern ini? Ya, jadi memang sistem patriarki ini kan sistem yang terbentuk ya di masyarakat kita, terutama masyarakat timur juga ya. Jadi itu tadi sebenarnya kita, kalau saya kan sebenarnya hidup kan saya lahir sebagai komunitas Palembang dari nama saya. Orang dulu menganggap perempuan Palembang itu kan gadis Palembang itu gadis pingitan, ya nggak bisa berkembang. Tapi alhamdulillah saya bersyukur hidup di lingkungan keluarga saya yang moderat, jadi mereka memberikan kesempatan saya berkembang. Jadi sebenarnya sistem patriarki sendiri sebenarnya sekarang sudah mulai tergerus oleh zaman ya. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan itu. Yang penting kita terus berusaha. Tadi intinya bagi para perempuan ya, kita mengenali potensi kita terus mengembangkan potensi itu, kita tunjukkan bahwa kita mampu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sebuah posisi jangan sebagai hadiah dari orang lain, tapi kita harus mencapainya. Dengan prestasi, dengan uji kompetensi, dengan kita tunjukkan bahwa kita bisa gitu. Tapi jangan jadi penonton dulu, jadi petanding di sana gitu ya. Ada lagi Bu, bagaimana dengan kesempatan berpendapat bagi para perempuan nih Bu, yang biasanya kan selalu mendahulukan kaum laki-laki, mungkin gimana Bu cara Ibu menyikapinya? Pertanyaan gimana nih? Ya, kalau kita itu di sebuah forum tidak diberi kesempatan tunjuk tangan dong. Di show up aja Bu. Jadi tunjukkan.
saya mau memberikan pendapat, berikan kesempatan pada saya. Jadi kesempatan itu juga kadang-kadang harus kita rebut. Jangan kita menunggu kesempatan diberi. Gitu. Benar-benar. Jadi harus direbut. Jadi kita terus berusaha untuk merebut kesempatan yang ada, kita tunjukkan kemampuan kita. Jadi jangan pernah menyerah dengan kenyataan. Nah, kalau prinsip saya mengikuti prinsip Gus Dur. Jangan pernah menyerah pada kenyataan. Kalau kita ingin melakukan perubahan, Masya Allah. tapi ya selama kita yakin bahwa kita lakukan benar, maka terus saja. Terus aja Bu ya. Intinya berusaha dulu deh. Bertawakal itu nomor 2 ya Bu. Berusaha baru berserah gitu ya. Oke, ini jelas ya terakhir. Terakhir dari Tia Rizky, bagaimana tanggapan Ibu mengenai diskriminasi terhadap wanita? Diskriminasi lagi nih. Ya sebenarnya memang meskipun ada regulasi yang mengatur, misalnya di DPR ada kuota 30%, ya. Di beberapa tempat juga dibuka peluang untuk perempuan. Tapi memang kita tidak bisa menutup mata. Memang di beberapa kesempatan diskriminasi masih terjadi. Tetapi mungkin kita melihat dari sisi yang positif. Kenapa masih terjadi? Mungkin memang belum ada perempuan yang bisa menunjukkan bahwa kita bisa. Nah, itulah kesempatan kita. Ya, Bu, ya. Iya, jadi itulah kesempatan kita tunjukkan. Ya, seperti saat ini, saya misalnya tadi dikatakan profesor perempuan pertama di Raden Patah, kemudian rektor pertama. Ya, pertamanya kan orang melihat, mungkin lah perempuan bisa. Nyatanya bisa ya Bu. Bisa, ya. Jadi harus ditunjukkan dulu. Siap. Oke, luar biasa sekali. Ada 6 pertanyaan. 6 pertanyaan. Oke, siap. Nanti pertanyaan yang sudah dijawab akan mendapatkan 1 buku dari Fisip Wirada Patah Palembang. Ini merupakan bunga rampai, Ibu, kumpulan tulisan dari dosen-dosen di Fisip Wirada Patah Palembang. Nanti bisa diambil di lantai 3 di Rafa Tower ya, di ruang laboratorium. Baik, tak terasa waktu kita sudah habis, Ibu. Tadi banyak sekali hal-hal inspiratif yang bisa kita jadikan contoh ya, jadikan teladan gimana trik Ibu Rektor bisa menjadi di posisi sekarang, tentunya banyak sekali dinamikanya. Tapi yakinlah gitu ya, dengan doa dan usaha itu memang tidak mengkhianati hasil ya Bu ya. Tadi inspirasi dari guru, kemudian memang kepercayaan diri, dan memang harus jangan menyerah Bu ya, dari Gus Dur tadi ya Bu ya. Baik, mengantar anak sekolah di pagi hari dengan wajah dan perasaan bahagia. Berakhir sudah podcast kita siang ini. Semoga berkah dan membawa berkah, ya Allah. Semoga bermanfaat dan membawa berkah, Masya Allah. Sampai saya nervous ya Bu. Terima kasih banyak untuk semua penonton yang sudah setia menyaksikan podcast dari Fisip Wirada Patah Palembang dengan tamu yang sangat istimewa kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.